Udah sebulan lebih Windows 11 resmi dirilis. Bukan tanpa masalah, tapi juga bukan tanpa solusi. Halo semua, Jun di mana? Update info nih tentang Windows 11. Masalah apa aja yang sejauh ini udah ditemukan dan kira-kira udah ada solusinya atau belum? Secara, waktu kemarin Windows 11 resmi dirilis, ternyata masih banyak bug yang sebenarnya bawaan dari versi yang beta, yang sebelum versi resmi. Dan ternyata sama Microsoft belum ditutup. Nah, kira-kira apakah sekarang udah dikasih fixnya atau belum sama Microsoft? Tapi satu hal yang perlu kamu catat adalah tidak semua orang mengalami bug yang sama. Bahkan mungkin di antara kamu ada juga yang nggak pernah ada masalah apapun dengan Windows 11, tapi mungkin ada yang barusan install aja langsung muncul banyak masalah. Ya pasti di sini saya mau kasih tahu kamu di awal bulan November ini masalah apa aja yang sudah secara resmi diterima oleh Microsoft dan kira-kira udah ada solusinya atau belum. Kita langsung lihat aja ke website resminya Microsoft. Di sini bisa kamu lihat ini adalah daftar permasalahan apa aja yang sudah diterima secara resmi oleh Microsoft, udah didaftar dan udah ada yang ditambal selama 30 hari terakhir. Salah satu update pertama yang dirilis oleh Microsoft adalah KB 5006674. Ini dirilis tanggal 12 Oktober lalu. Bukan update yang signifikan karena dia sepertinya hanya menyelesaikan satu masalah, yaitu masalah compatibility untuk beberapa Intel Killer dan Smart Byte networking software. Baru kemudian di tanggal 21 Oktober rilislah update kedua KB 5006676, di mana update yang kali ini menyelesaikan lebih banyak masalah. Di antaranya ada beberapa masalah tentang printer. Jadi ada tentang printer instalasi error, terus ada tentang bikin custom properties printernya error, kemudian ada lagi printer via networkingnya error dan segala macam. Itu sudah diperbaiki di update yang kali ini. Tapi bukan cuma itu aja. Ada satu update yang ditungguin banyak orang, yaitu update yang berhubungan dengan prosesor AMD. Jadi di awal rilis Windows 11 ada satu bug yang fatal banget, yaitu untuk para pengguna AMD Ryzen itu mengalami masalah performance saat menjalankan aplikasi tertentu. Dan ini akhirnya dibenerin sama Microsoft di tanggal 21 Oktober. Cuma mungkin fix ini belum 100%, karena Microsoft sendiri menulis hanya some applications. Artinya, kemungkinan masih akan ada beberapa aplikasi lain yang tetap bermasalah saat dijalankan dengan prosesor AMD. Kemudian masih ada beberapa bug lain yang diperbaiki di update yang tadi itu. Salah satunya adalah buat kamu yang mengalami error di Internet Explorer. Jadi banyak yang melaporkan bahwa Internet Explorer-nya itu hang saat kita mengetikkan sesuatu di input method editor. Terutama untuk orang-orang yang melakukan inputnya itu dengan karakter bahasa Jepang. Harusnya udah fix di update tadi. Kemudian dia juga memperbaiki bug yang berhubungan dengan lock screen. Jadi lock screen ini kadang-kadang bisa jadi blank item kalau kamu masang slideshow foto untuk lock screen-nya. Kemudian untuk kamu yang pakai keyboard dan mouse Bluetooth, itu ada juga beberapa orang yang mengalami respon dari device Bluetooth-nya ini lambat banget. Dan ini seharusnya udah diperbaiki di update ini juga. Terus ada juga orang yang melaporkan nggak bisa pakai Xbox Game Bar Recording. Terus ada juga yang melaporkan untuk para pengguna multi monitor itu ternyata search bar-nya nggak muncul di monitor kedua dan segala macam kayak gitulah. Untuk list lengkapnya kamu bisa langsung cek aja, linknya ada di deskripsi. Siapa tahu kamu mengalami masalah itu dan mungkin udah sembuh. Tapi namanya operating system tidak akan pernah lepas dari yang namanya bug. Walaupun udah ditambal bikin patch baru, tapi biasanya akan ditemukan lagi masalah yang lain dan begitu seterusnya. Makanya yang namanya update Windows itu nggak pernah berhenti, karena ya kayak gitu tadi, nutup satu lubang tapi ternyata lubang yang lainnya kebuka. Nah, di bulan November ini ternyata ditemukan masalah baru. Nah loh, dan ini lumayan fatal sih karena berhubungan dengan beberapa aplikasi yang jadi nggak bisa dibuka. Salah satunya adalah snipping tools. Nah, ini dia nih. Ini agak fatal sih ya, karena snipping tools ini adalah salah satu aplikasi bawaan Windows yang paling sering saya pakai.
Dan di bulan November ini banyak orang melaporkan snipping toolsnya nggak bisa dibuka atau memunculkan error saat mau dibuka. Dan ternyata bukan cuma snipping tools, tapi masih ada beberapa aplikasi lain yang mengalami hal yang sama. Dan Microsoft sendiri mengiyakan, mereka bilang bahwa di tanggal 1 November 2021 akan ada beberapa built-in application Windows yang tidak bisa dijalankan. Dan hal ini berhubungan dengan adanya satu Microsoft Digital Certificate yang expire di tanggal 31 Oktober lalu. Waduh. Dan bukan cuma snipping tools, bre. Di sini ditulis juga account page dan landing page nggak bisa dibuka yang di setting app. Kemudian touch keyboard, voice typing, dan emoji panel juga nggak bisa. Terus input method editor user interface juga nggak bisa. Sama getting started dan tips itu juga nggak bisa dibuka. Untuk snipping tools saat ini Microsoft belum mengeluarkan fixnya, dan mereka cuma ngasih saran kalau emang butuh snipping tools untuk sementara pakai dulu fitur print screen. Atau kamu bisa juga download aplikasi pihak ketiga yang fungsinya sama seperti snipping tools. Biasanya malah mereka ngasih beberapa fitur tambahan yang tidak ada di snipping tools. Atau kalau mungkin kamu juga punya program screenshot andalan yang selama ini kamu pakai menggantikan snipping tools, kamu bisa share aja di kolom komentar. Siapa tahu ada orang lain yang membutuhkan kan. Tapi walaupun Microsoft belum mengeluarkan fix resminya, ternyata udah banyak user yang membagi solusinya. Bukan solusi permanen, tapi lebih ke arah ngakalin agar programnya bisa dibuka sementara nungguin update dari Microsoft. Salah satunya adalah dengan ngakalin tanggal. Jadi tadi dibilang sama Microsoft bahwa ini berhubungan dengan digital certificate yang expire tanggal 31 Oktober. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mematikan fitur auto date. Jadi jangan dibikin otomatis, bikin aja manual, kemudian kamu setting tanggalnya ke 31 Oktober atau sebelumnya. Abis itu bisa kamu balikin lagi ke tanggal sekarang. Yang penting jangan auto, harus manual. Kalau udah gitu, harusnya aplikasinya jadi bisa dibuka. Sejauh ini baru itu aja yang dilaporkan oleh Microsoft, masalah yang ditemukan dan yang sudah dikasih obatnya sama yang belum. Semua tertulis di list website yang tadi saya kasih. Terus buat kamu yang mungkin sekarang juga mengalami masalah yang belum tercantum di sana, mungkin kamu juga bisa ikutan berkontribusi ngelaporin ke Microsoft tentang masalah yang kamu hadapi. Kamu bisa coba masuk ke tag community-nya Microsoft, kemudian kamu bisa report an issue di sana. Dan karena community ini adalah sebuah forum diskusi, maka di sana bukan hanya kita nungguin respon dari pihak Microsoft, tapi kita juga bisa berdiskusi dengan user Windows lainnya. Siapa tahu ada orang lain yang mengalami masalah yang sama yang kamu alami, kemudian mereka udah dapat cara untuk ngakalinnya, walaupun belum berupa fix resmi dari Microsoft. Atau kamu juga bisa buka diskusi di kolom komentar di bawah, kamu share aja apa yang kamu alami, siapa tahu ada teman-teman di sini yang udah punya solusinya. Semoga bermanfaat, kita ketemu di video yang lain.